Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Agnis SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muslim Al-Wasliyah dengan nomor peserta 20900706836. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Berikut praktik pembelajaran video saya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah sarapan, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Biar Ibu cek dulu daftar hadir kalian ya. Baik, Bu. Agnes, hadir Bu. Hadir. Filistina, hadir Bu. Vinka, hadir Bu. Anak saya bisa memimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang teks anekdot, ya. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih mengingat materi tentang teks anekdot? Ayo tunjuk tangannya, siapa? Siapa? Jangan malu-malu. Oke, si Grace dulu, Grace. Berdiri lah. Baik, yang kita pelajari minggu lalu mengenai teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah cerita yang berisi tentang cerita lucu, hanya saja berisi sindiran, ejekan yang menyindir seseorang berdasarkan dari keadaan sebenarnya. Terima kasih, kasih aplaus. Menurut saya teks anekdot itu adalah teks yang bertujuan untuk mengkritik seseorang, hanya saja dikemas dengan bentuk komedi. Terima kasih, kasih aplaus. Dari teman kalian bertiga tadi jawabannya sudah pas, bahwasanya teks anekdot adalah cerita lucu yang tujuannya untuk menyindir, mengkritik, ataupun bisa juga masuknya di kategori mengejek. Tapi ada tujuannya, ya. Ibu memberikan video contoh teks anekdot, nanti ada pertanyaan yang Ibu buat. Silakan kalian cermati atau pahami dulu video yang Ibu berikan ini ya. Baik, Bu. Di suatu hari ada dua anak yang sedang main tebak-tebakan. Namanya Riri dan Sasa. Pak, main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bikin lupa? Apa ya? Oh, kursi goyang. Nah, kalau duduk di kursi goyang, itu kan pasti jadi tidur, ngantuk. Nah, kalau pas tidur, pasti kan jadi lupa. Tebakan salah. Ya, kok salah? Terus jawabannya kursi apa dong? Jawabannya kursi DPR. Kok bisa? Iyalah, coba dulu sebelum mereka duduk di kursi DPR, mereka itu memberikan banyak janji-janji kepada masyarakat. Tapi ketika mereka sudah duduk di kursi DPR,
Mereka tiba-tiba hilang ingatan kepada janji-janji mereka. Oh alah, ya. Betul juga. Jelas lah. Coba diingat. Sebelum jadi DPR, mereka itu kan memberikan janji-janji manis agar masyarakat memilih mereka. Nah, setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan. Mereka lupa akan janji-janji mereka. Lucu ya, lumayan lucu. Nah, kalian sudah menayangkan videonya, ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dari video ini? Ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan bahwasannya letak sindiran yang dimaksud di sini apa? Oke, siapa? Kasih itu ayo, sindiran. Baik, yang kelas menurut saya sindiran yang diberikan adalah janji-janji palsu pada calon DPR sebelum menjadi DPR. Jadi dia menyindir bahwa DPR memberikan janji-janji manis dan melupakannya saat telah duduk di kursi DPR itu. Wah, bagus ya. Kasih aplaus. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Grace, ayo berdiri. Apa yang kamu dapatkan dari video contoh teks anekdot ini? Berdasarkan dari video tersebut, letak sindiran yang diberikan itu dalam perumpamaan kursi, di mana disampaikan kursi apa yang bikin kita lupa, dan di situ dijawab sindiran untuk DPR yang mengatakan bahwa DPR sebelum menduduki kursinya dia membuat janji-janji manis sebagai modus agar seluruh rakyat memilih mereka, dan setelah mereka menduduki kursi tersebut mereka lupakan janji-janji manis mereka. Oke, kasih aplaus. Jadi di salah satu contoh video yang ditayangkan ini itu adalah contohnya ada seorang DPR yang kan biasa itu kalau mencalek ya kan, dari sosialisasi kampanye mengungkap janji-janji manisnya. Nah, setelah sudah duduk jadi DPR, dia lupa akan janji-janjinya. Nah, seperti itu juga dengan video ini. Jadi tujuannya mengkritik si DPR ya. Struktur teks anekdot ya. Struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama 1. Coba bacakan Michelle. Apa itu? 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 2. Krisis. 3. 4. Reaksi. Dan 5. Koda. Oke, coba di ini ya. Kalau struktur teks anekdot itu ada 5 abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan seorang tokoh, pengenalan pengenalan latar belakang, suasananya bagaimana dalam cerita teks anekdot. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis ini maksudnya puncak permasalahan yang ada dalam cerita teks anekdot. Lalu yang keempat, reaksi. Reaksi maksudnya reaksi itu apa lagi? Apa pengertian dari reaksi? Sinonim dari reaksi itu apa? Reaksi. Apa reaksi? Contohnya, saya pukul kamu, reaksimu apa? Reaksi itu tanggapan seseorang yang diberikan terhadap si pemberi apa? Aksi. Seperti itu ya. Koda yang kelima, koda. Koda adalah bagian cerita akhir dari teks. Ciri-ciri teks anekdot itu terdiri dari beberapa, yaitu 1. Bersifat lucu dan menghibur. Tidak lucu itu tidak bukan anekdot. Yang kedua, ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Dalam video tadi kan sudah ada ya, sudah ada kritikannya, sudah ada sindirannya. Baik. Yang ketiga, teks anekdot bisa berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, bisa juga hasil imajinasi ya. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu 1. Biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal, artis atau pemimpin daerah, kepala desa, sekecil-kecilnya ya, yang terkenal dalam daerah itu, untuk membuat langkah-langkah
langkah-langkah cerita teks anekdot itu yang pertama, satu dulu kita harus menentukan Topik. Kita tentukan dulu topiknya. Apa masalah yang harus kita ambil? Masalah yang disorot, masalah yang harus kita ciptakan itu seperti apa masalahnya ya? Yang kedua menentukan tokoh terkait. Tokohnya kita pilih dulu. Presidenkah dia? Ya kan? Jelas tokohnya siapa yang kita pilih. Lalu yang ketiga menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Menentukan peristiwa. Jadi latar belakang dari peristiwa itu dalam cerita itu kita harus mengetahuinya, ya. Nah, lanjut yang keempat. Apa itu? Merinci peristiwa dalam alur anekdot. Kita rincikan dulu peristiwanya seperti apa, ya. Dari apa? Peristiwa pertama bagaimana dia, kedua, ketiga dirincikan ya setelah ditentukan topik, ditentukan tokoh, menentukan peristiwa, latar suasananya bagaimana, merinci peristiwa step by step, alurnya bagaimana, yang di dalamnya itu sudah meliputi abstraksi, ya, yang orientasi, reaksi dan koda. Lalu dikembangkan teksnya menjadi sebuah cerita teks anekdot, lalu dilakukan penyuntingan. Terjadilah contoh teks anekdot. Memberikan contoh teks anekdot. Aksi maling tertangkap CCTV. Oke. Ibu butuh dua orang. Dua orang yang di sini ada sebagai pelapor, bukan pelakor. Pelapor. Yang kedua polisi. Oke. Siapa yang bisa? Kamu pilih apa, nak? Pelapor. Oke. Ibu polisi ya. Oke. Silakan kamu sekarang pelapor. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin sama malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Kamu saya tangkap. Kan ditangkap ya, kasih dulu. Ya, dicontohkan ya nak. Harus sesuai ya. Harus mantap. Ekspresinya harus dapat, feelnya harus dapat. Oke, lanjut. Saya pelapor. Nanti saya posisi politik. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah kemalingan saya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Sudah Pak. Belum. Oh, belum Pak. Itu ilegal, berarti Anda saya tangkap. Beda kebahasan teks anekdot itu terdiri dari satu kalimat langsung. Kalimat langsung itulah seperti tadi yang dipraktekkan juga kalimat langsung pertama membuka ya. Terus sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali ya kan. Lalu yang kedua penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga. Lalu keterangan waktu, menggunakan kata kiasan, baru kalimat sindiran. Lalu apalagi Konjungsi penjelas. kata penghubung. Ibu ingin membagikan apa ini ya tugas kalian. LKPD ya nak. Oh, dibentuk dulu kelompoknya nak. Dibentuk apa itu? Bentuk kelompoknya yang waktunya Ibu berikan selama 30 menit
dari sekarang ya dikerjakan. Nah, setelah nanti selesai tugasnya dipresentasikan ke depan, kelompok lainnya memberi tanggapan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Pinkanala Gabriela Bulala. Perkenalkan nama saya Alicia Halawat. Perkenalkan nama saya Michelle Fau. Perkenalkan nama saya Christina Boma. Perkenalkan nama saya Michelle Devina Fau. Perkenalkan nama saya Sito Duha. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami yang dibacakan oleh tim. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Soal yang pertama, sistematika abstraksi. Kutipan teksnya terdapat pada seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, orientasi. Kutipan teksnya terdapat di pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Yang ketiga, krisis yang akan dibacakan oleh teman kami, Kelly. Polisi, kemalingan kok beruntung? Si pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa lihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Yang keempat, reaksi yang akan dibacakan oleh Felistin. Baik, bagian reaksi kami mengambil dari bagian pelapor. Pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Selanjutnya, polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Selanjutnya akan dibacakan teman kami, Michelle. Bagian kelima, koda. Reaksi si pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, memberi saran, dipersilakan. Baik kepada teman kami dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memberikan saran kepada kelompok 1. Lebih baiknya ketika kelompok 1 memberikan contoh atau kutipan teks, dijelaskan dulu kutipan teks itu jika termasuk abstraksi itu apa. Jadi biar jelas contoh sama pengertian yang mau diberikan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Saran yang lain, tanggapan, kritik atau masukan, ayo boleh bentuk pertanyaan boleh. Oke, kepada teman kami. Baik, dari hasil presentasi yang kalian sampaikan tadi, yang ingin saya tanyakan, letak anekdot di situ yang mana? Sedangkan seperti yang kita ketahui, anekdot itu cerita lucu hanya saja menyindir. Sedangkan di situ pelapor dia melapor kalau dia kemalingan. Sedangkan polisinya mengatakan dia yang ditangkap. Gimana itu maksudnya? Jadi, kami akan menjawab, tapi sebelumnya kami berterima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami sekelompok,
Anekdotnya itu terdapat pada bagian krisisnya, yang dimana polisi itu bilang kemalingan kok beruntung, kan di situ bisa dibilang itu sudah bercanda, tapi dia sambil menyindir karena mana ada maling yang beruntung, maling langsung beruntung sih, cuma ini kan konteksnya berbeda. Korban beruntung. Ya, seperti itu. Ayo ada lagi dari yang lain. ya. Saya tambahkan itu di pelapor di krisis yaitu sudah minta izin pada malingnya untuk merekam karena mungkin di sini merekam seseorang tanpa minta izin itu adalah ilegal. Jadi Pak Polisi menanyakan izin kepadanya, menanyakan apa dia udah izin atau belum. Jadi karena belum, si pelapornya ditangkap sama Pak Polisi tersebut. Ya, seperti itu. Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak saya salah atau tidak berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus. Oke, lanjut kelompok 2 ke kelompok 3 yang mempresentasikannya. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memulai presentasi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Kami dari kelompok 2. Ingin memperkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Albert Rizal Faryadilaya. Nama saya Nesma Dugu. Nama saya Felicia Joseph Maha. Saya Indri Yana. Nama saya Damian Christian Melawang. Baik, di sini langsung saja kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertama, bagian sistematika abstraksi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Abstraksi adalah pengenalan awal dari cerita. Di sini kami mengutip teksnya yaitu seorang warga melapor kemalingan. Karena di sini sudah menggambarkan situasi awal di mana ada seseorang yang melapor bahwa dia kemalingan. Kemudian sistematika orientasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sistematika orientasi ini menjelaskan tentang pengenalan misalnya latar, tokoh maupun masalah yang sudah mulai dihadapi. Jadi kami mengutip teksnya itu dari Pak, saya kemalingan yang diucapkan oleh pelapor, kemudian dijawab oleh polisi, kemalingan apa? Kemudian pelapor kembali menjawab, mobil Pak, tetapi saya beruntung. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa sudah ada beberapa pengenalan, mulai pengenalan tokoh yaitu pelapor dan polisi, dan pengenalan situasi yang sedang dialami yaitu kemalingan mobil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Felicia. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis yaitu adalah puncak masalah. Puncak masalah dari kutipan teks tersebut yaitu polisi menanyakan kepada pelapor, kemalingan kok beruntung? Lalu pelapor mengatakan, iya Pak, saya beruntung karena CCTV mendekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Lalu polisi bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Sistematika yang keempat akan dibacakan oleh teman kami. Baik, sekarang kita masuk pada sistematika yang bagian nomor 4, reaksi. Yaitu terdapat pada pelapor, belum. Polisi, itu ilegal dan Anda saya tangkap. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami, Dedi. Baik, yang nomor 5 Koda. Hanya bisa pasrah tak berdaya. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada tanggapan maupun kritik dan saran dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. Saya. Baik, kepada teman kami tingkat dari kelompok 1, silakan. Baik, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin memberikan saran untuk anggota presentasinya. Alangkah lebih baiknya kaki bajunya itu jangan dikeluarkan. Ya kan presentasi semakin dalam kaki bajunya, karena itu mengganggu pemandangan juga kan. Jadi dasinya juga tidak dipakai, itu tidak menunjukkan siswa banget. Terima kasih. Itu masih lagi terima ya. Terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama. Baik, kepada kelompok 3 Ada lagi? Kelompok 3, ayo tanggapin. Berikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ada sedikit saran untuk kelompok 2, yaitu alangkah lebih baiknya jika kelompok 2 presentasi di depan, alangkah lebih baiknya lebih serius. Baik, terima kasih kepada teman kami Yonatan dari kelompok 3 yang telah memberikan kritik kepada kami. Baik, di sini kami meminta maaf atas kesalahan maupun tutur kata kami di depan sini, juga dari kesalahan salah satu anggota kelompok kami yang tidak berpakaian rapi, juga dari presentasi kami yang kurang serius. Untuk itu kami mohon maaf, kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yonatan Manala, saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Grace Narawati. Perkenalkan, saya Akhirnya Rosalia. Perkenalkan, nama saya Lydia Kau. Perkenalkan, nama saya Sabina Nibua. Perkenalkan, nama saya Riana Nibua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistematika berdasarkan kutipan teks pelapor dan seorang polisi. Yang lain jangan Ibu perhatikan. Baik, sistematika yang pertama adalah abstraksi. Seperti yang kita ketahui, abstraksi adalah sebuah latar belakang atau pengenalan awal cerita anekdot. Dan di sini kami kutipan teks yang kami ambil dari cerita pelapor dan polisi adalah seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, sistematika bagian orientasi. Orientasi itu perkenalan dari sebuah cerita mengenai tokoh-tokohnya, latar belakang, dan kutipan teks yang kami ambil dari teks tersebut. Yang pertama adalah pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Yang ketiga, sistematika krisis yang akan dibacakan oleh teman kami Afini. Sistematika krisis dimulai dari polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Yang keempat akan mengenal lebih. Baik, saya akan membacakan reaksi berupa reaksi. Pelapor, belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal atau saya tangkap. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman Elsa. Yang kelima, koda. Pelapor. Hanya bisa pasrah tak berdaya. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan, kritik, ataupun saran, maka kami persilakan. Baik, kepada teman kami Elder, kami persilakan. Baik, di sini kami memberikan saran kepada kelompok 3. Kalau ingin membacakan jawabannya itu jangan putus-putus dan terbata-bata, karena nanti salah tangkap kami sebagai pendengar atas jawaban kalian. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan kepada kami. Ada lagi? Dari kelompok 1 apakah ada? Ayo yang lain, dari kelompok lain ada lagi? Ada Masukkan lagi. kritikan. Ayo, silakan. Tunjuk tangan dulu. Oke, silakan. Pertanyaan kami di bagian krisis, kalian itu ya yang pelapor. Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam, belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap.
Jadi yang mau saya tanya, mengapa polisi itu menangkap pelapor itu padahal dia bukan dia yang merekam, Pak, yaitu CCTV-nya. Kenapa bukan pemilik CCTV-nya yang ditangkap? Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Kan di sini yang merekam malingnya CCTV kan, bukan kamera yang punya yang kemalingan. Jadi yang saya tanya itu, mengapa bukan pemilik CCTV yang ditangkap, tapi itu yang ditangkap yang kemalingan? Yang pelapor. Yang sama aja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Asito. Di sini kami akan memberi tanggapan dari pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami minta maaf, kami tidak dapat menjawab karena di sini pembuat ceritanya itu bukan kami dan kami tidak tahu alur cerita yang sebenarnya. Baiklah, tapi izin menjawab. Jadi kenapa yang ditangkap bukan pemilik CCTV-nya? Karena kan yang di sini yang mengatakan, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Nah, di situ yang bermasalah itu karena si pelapor ini tidak ada izin untuk merekam si malingnya. Jadi sehingga Pak Polisi mengatakan itu ilegal karena tidak ada izin dari pelapor untuk merekam si malingnya tersebut. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Oke, ditutup nah. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Kan sudah dipresentasikan semuanya, hasilnya baik. Lalu sekarang Ibu mau bertanya, merefleksi kembali pembelajaran kita yang baru saja selesai. Siapa yang bisa refleksikan kembali hasil pembelajaran kita yang barusan kita buat? Apa yang kita bahas barusan? Ayo, siapa? Ayo silakan. Ya, berdiri. Baik, di sini saya akan kembali merefleksikan apa yang telah menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, pada hari ini kita belajar mengenai pengertian teks anekdot, yaitu berupa teks yang menceritakan tentang suatu kejadian nyata maupun imajinasi yang bertujuan untuk menyindir dan mengkritik seseorang. Hanya saja dikemas dengan bentuk cerita lucu dan menghibur. Kemudian hari ini juga kita mempelajari struktur-struktur, kaidah kebahasaan, ciri-ciri, serta segala macam tentang teks anekdot. Juga Ibu tadi telah memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, dan kita juga telah membahas LKPD yang dimana kami sudah mampu untuk menganalisis struktur-struktur dari teks anekdot. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kasih aplausnya. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Grace, silakan Grace. Baik, jadi hasil pembelajaran kita yang kita dapatkan hari ini mulai dari pengertian teks anekdot, terus struktur teks anekdot yang dimana diurutkan mulai dari abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, dan koda. Dan terus kemudian kita juga telah membahas ciri-ciri teks anekdot, cara menulis teks anekdot, dan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot tersebut. Oke, kasih aplaus ya. Lanjut dari kelompok 1. Ayo kasih. Baik, sebelum saya mengatakan apa yang sudah kita pelajari, saya berterima kasih karena telah mempelajari materi yang sangat menyenangkan ini. Dan yang sudah kita pelajari di sini adalah gimana cara menyusun struktur, cara menyusun teks anekdot dan menyusunnya dari 5 struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan kita bisa membuat teks anekdot sendiri dengan menggunakan 5 struktur tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang
mau berarti sudah bisa membuat suatu cerita teks anekdot ya kan. Lalu sekarang ibu mau memberikan tugas di rumah ya. Dibuka dulu halaman. Halaman 96. Buka bukunya di halaman 96. Sudah, Bu. Sudah. Di situ ada dan kita beli ada paling terakhir itu paling bawah ya. Paling bawah ya. Bacalah kembali anekdot berjudul aksi malam tertangkap CCTV ya. Di sana kalian disuruh untuk menganalisis unsur kebahasaannya. Tadi kan kita mengenai tentang strukturnya ya kan. Sekarang tentang unsur kebahasaannya. Dibuat di buku latihannya minggu depan diserahkan kepada ibu ya. Bisa nak? Bisa. Oke. Apa nak? Individu atau kelompok? Nah, ini per kelompok. Bukan per individu. Ya, kerjakan di buku latihanmu nanti disebutkan kepada ibu minggu depannya. Oke, minggu depan kita akan memasuki setelah kalian mengumpulkan tugas, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Tidak lepas dari teks anekdot juga nanti. Ulas kembali materi apa biar ingat bahwasanya pada hari ini kita telah mempelajari yang namanya struktur teks anekdot, apalagi ciri-ciri teks anekdot apa aja, lalu kaidah kebahasaan sama langkah-langkah membuat teks anekdot. Baik anak kami, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta siswa kami untuk memimpin kita dalam doa kepada Alicia. Silakan nak, di depan aja. Sini ya. Untuk pembelajaran kita. Baik, sebelum kita pulang, saya ajak ibu guru, teman-teman semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Ibu, terima kasih anak. Baiklah, kita akan sudah ditutup pembelajaran, kalian menunggu gurunya ya.